Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu akan bahas hasil tugas mandiri ke-1 ya anak-anak. Penyelesaian persamaan reaksi redoks dengan 2 cara. Yaitu cara PBO dengan cara metode setengah reaksi. Nanti kita bahas dua-duanya ya. Walaupun hasil pekerjaan kalian itu adalah bagus ya, mungkin hasil diskusi tidak masalah ya. Hasil diskusi, tapi kita lebih baik bersama-sama supaya lebih paham kita bahas ya. Oke, kita mulai. Persamaannya setarakan persamaan reaksi redoks berikut ini dalam suasana basa, yaitu Cr2O72- Aki. Aki di sini menunjukkan senyawa tersebut berbentuk larutan. Lalu Fe2+ Aki menjadi Cr3+ ditambah Fe3+ ya nak ya. Nah, langkah awal adalah tentukan biloknya dari atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat di sini Cr ya Nana. Nah, di sini ada 2 kali bilok Cr ditambah 7 kali bilok O, itu hasilnya sama dengan -2. Kita sudah belajar di kelas 10 bagaimana cara menghitung bilok suatu unsur dalam suatu senyawa yang bermuatan ya nak ya. Nah, 2 kali bilok Cr ditambah O sendiri -2. -2 kali 7 sama dengan 2 min. Nah, -2 kali 7 itu kan -14. Titik-titik ditambah -14 sama dengan -2. Maka Cr di sini adalah 12. 12 untuk 2 atom Cr. Maka 1 atom Cr-nya biloknya adalah +6. Kita lihat bilok Cr yang ada di kanan. Cr di sini anak-anak sesuai dengan muatannya +3. Dari +6 ke +3 terjadilah kenaikan bilangan oksidasi. Disebutlah penurunan bilangan oksidasi. Maka reaksi tersebut disebut reaksi reduksi. Ya. Kalikan biloknya dengan jumlah atom. Nah, Cr di kiri ada 2, di kanan pun harus sama. Sisipkan 2 di sini koefisiennya untuk menyamakan jumlah atomnya. Sehingga biloknya kita kalikan 2. +6 kali 2, 12 di kiri. Maka di kanan 2 kali 3, 6. Sehingga ada terjadi penurunan dari 12 ke 6. Maka ibu tulis di sini kurung -6. Artinya biloknya turun 6. Reaksi ini disebut reaksi reduksi. Lalu anak-anak, kita lihat Fe. Fe2+ di ruas kiri dengan Fe3+ di ruas kanan. Ini dari 2+ ke 3+ itu terjadi kenaikan bilok. Kenaikannya berapa nak? 1. Kenaikan ini disebut reaksi oksidasi. Dalam menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO adalah jumlah yang turun nih harus sama dengan jumlah yang naik. Turun 6 naik 1 tidak sama, harus sama. Maka turun 6 kali 1 naik 1 kali 6. Jadi kalau kalikan 1 ya berarti tetap tidak mengalami perubahan. Kalau kalikan 6 adalah maka yang terlibat di sini dikalikan dengan 6 ya. Di sini jadi kalikan 6 Fe2+ di ruas kiri, di ruas kanan pun kali 6. Berarti sekarang kita sudah menyamakan kenaikan dan penurunannya adalah sama. Kita lanjut ya nak. Nah,
Sekarang kita hitung muatannya. Muatannya di ruas kiri, nak, 2 min, tulis kita di sini. Min 2 ditambah 6 kali 2 plus. Nah, berarti 12. Kita lihat min 2 ditambah 12 itu nilainya 10. Kita lihat yang ada di ruas kanan. 2 kali 3 plus 6 ditambah 6 kali 3 plus 18 ya. Sekarang kita hitung muatan kiri dan kanan. Di kiri jumlah muatannya 10 ya, di kanan 6 ditambah 18 24. Berarti muatannya berbeda, harus sama muatannya. Karena suasana yang kita inginkan adalah basa, maka ciri khas basa adanya ion OH-. OH- itu sendiri adalah min 1. Maka supaya sama, tambahkan muatan negatifnya di ruas yang muatan positifnya lebih besar. Karena yang lebih besar ada di ruas kanan, maka 24 ditambah berapa supaya hasilnya sama muatannya dengan di ruas kiri? 10. Maka ditambahlah 14 ion OH- ya nak ya. Nah, sehingga muatannya menjadi sama, yaitu 10. Nah, lihat 14 OH-. Sekarang kita setarakanlah jumlah atomnya. Di ruas kiri ada 14 OH-, samakan. Untuk menyetarakan jumlah OH dan H, tambahkan di ruas yang arah berlawanan. Dalam hal ini di kiri adalah dengan penambahan molekul H2O. Nah, di sini hanya ada 14. O-nya kita lihat juga 14. Kita lihat. Untuk menyamakan jumlah atom H-nya dan O-nya kita tambahkan 7H2O. Kenapa 7, nak? Di sini sudah ada 7 atom O dari senyawa ion Cr2O77. Maka kekurangannya 7 lagi. Jadi kekurangannya 7H2O. Sehingga 7 ditambah 7, 14. Sama dengan atom O yang ada di ruas kanan 14. Sekarang kita samakan dulu atom H-nya. Atom H-nya di ruas kanan 14, di ruas kiri 7 kali 2 14. Berarti sudah setara. Sehingga persamaan ini koefisiennya adalah 1 banding 6 banding 7 banding 2 banding 6. Anak-anak, untuk reaksi asam nomor 2 ini adalah reaksi asam. Bedanya dengan basa adanya ion H+. Jadi di dalam persamaan ini kita libatkan ion H+. Berarti reaksi ini adalah reaksi asam. Maka untuk mengimbangi H+ di sini adalah ditambahkanlah H2O di ruas yang berlawanan. Yuk kita coba ya anak-anak. Kita mulai. MnO2 solid artinya wujudnya padat. Ditambah Cl- menghasilkan Mn2 plus ditambah Cl2. Sekarang kita lihat seperti tadi langkah awal, tentukan bilok unsur-unsur atau atom-atom yang mengalami perubahan. Mn di sini plus 4 di ruas kiri, di ruas kanan plus 2. Dari plus 4 ke plus 2 terjadilah bagaimana nak? Penurunan. Ya, di sini artinya penurunan 2 ya. Sekarang ini 2 kali Cl-1. Ini maaf ya anak-anak, ini harusnya min 2 ya. 2 kali min 1 min 2. Ini tidak ada muatan Cl2-nya 0 ya. Dari min 2 ke 0 itu naik, harusnya plus di sini ya anak-anak. Di sini min 2, di sini plus 2 ya. Nah, ternyata jumlah biloknya itu pada reaksi reduksi dan oksidasi sama.
Jadi tidak perlu kali silang ya anak-anak. Jangan lupa samakan dulu jumlah atomnya. 2 kali Cl, sisipkan 2. Di sini kan sudah ada 2 di kanan ya. Karena sama tidak perlu kali silang. Sekarang langkah berikutnya hitung muatannya. Seperti tadi anak-anak ya. MnO2 suatu senyawa muatannya 0. Ditambah 2 kali min 1 min 2. Ya. 0 ditambah min 2 jelas min 2. Di kanan kita cek 2 plus 2. Cl2 0. H2O 0. Udah. Ini Cl2 0. Jadi di kiri dan kanan lihat. Di kiri min 2. Di kanan plus 2. Tidak setara muatannya. Karena yang kita inginkan suasana asam. Tambahkan ion H+ di muatan yang lebih rendah. Ya. Nah, H+. Supaya muatannya menjadi sama dengan yang ada di ruas kanan. Berapa H+-nya? Tentu harus 4H+. Karena kalau min 2 ditambah 4H+, hasilnya kan plus 2. Ya plus 2 di ruas kiri sama dengan plus 2 di ruas kanan. Ya. Karena penambahannya 4H+, seimbangkan jumlah atom H-nya itu dengan penambahan H2O di ruas yang berlawanan. Nah, di kanan berapa dengan penambahan H2O. Di sini kiri 4H+, maka di ruas kanan adalah 2H2O. Kita lihat nah, H-nya 2 kali 2 4 kan sama kiri kanan. Sekarang kita cek O-nya. O-nya di kiri ada 2, di kanan pun 1 kali 2 2. Sehingga jumlah atom di ruas kiri dan kanan menjadi sama. Maka penyelesaiannya adalah MnO2 solid ditambah 2Cl- Aq menjadi Mn2 plus Aq ditambah Cl2 gas plus H2O. Jadi koefisiennya itu 1 banding 2 banding 1 banding 1 banding 2 ya. Jadi anak-anak syaratnya ada 2 untuk mengecek apakah sudah setara atau tidak dalam penyelesaian redoks adalah jumlah muatan di kedua ruas itu harus sama, jumlah atom di kedua ruas itu harus sama. Terima kasih, semoga paham. Untuk soal nomor 3, Ibu tidak akan bahas. Nah, kita lihat aja filenya yang akan Ibu share nanti ya. Kita lanjut nanti pada penyelesaian reaksi redoks pada metode setengah reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.